Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Livia Zulfani dengan akhiran NIM 068 dari kelas PWKB. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kemiskinan di perkotaan. Adapun garis besar materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai penyebab kemiskinan dan bagaimana solusinya. Baiklah, pertama mengenai pengertian. Kemiskinan seperti yang diungkapkan oleh Suparlan dinyatakan sebagai suatu keadaan kekurangan harta atau benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadinya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya yaitu penyebab kemiskinan. Yang pertama, tingkat pendidikan yang rendah. Faktor penyebab kemiskinan yang pertama adalah tingkat pendidikan yang tergolong masih rendah. Dalam konteks ini, penyebab kemiskinan adalah kebutuhan pokok yang merupakan pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung kurang memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Sedangkan untuk dunia kerja maupun dunia usaha, pendidikan adalah modal untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan nantinya. Oleh karena itulah terjadi banyak pengangguran dan penyebab kemiskinan disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah ini. Yang kedua yaitu terbatasnya lapangan pekerjaan. Dengan terbatasnya lapangan pekerjaan, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena dengan bekerjalah seseorang mendapatkan upah yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Yang ketiga yaitu malas bekerja. Budaya atau etos kerja rakyat Indonesia kini sudah terdegradasi oleh pengaruh pengembangan zaman. Semangat untuk terus bekerja yang penting bisa menghasilkan dengan cara yang halal demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga telah beralih pada etos kerja yang menghalalkan segala macam cara. Budaya atau etos kerja itulah mengalami penurunan dan beralih menjadi budaya malas yang tahunya hanya meminta-minta saja. Makanya tidak heran kalau para pengemis, pengamen, dan anak-anak jalan mungkin menjamur di kota-kota besar dan merupakan suatu bukti bagaimana pola pikir masyarakat kita yang telah terdegradasi. Selanjutnya yaitu beban hidup keluarga. Hal ini juga merupakan hal yang cukup signifikan. Ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang banyak untuk dihidupi, beban hidupnya tentu saja akan bertambah pula. Dengan begitu, seseorang diharuskan untuk meningkatkan pendapatannya sesuai dengan berapa jumlah anggota yang harus dihidupinya. Yang terakhir yaitu keterbatasan sumber daya. Sumber daya di sini mencakup sumber daya alam maupun sumber daya modal. Hal ini terjadi karena alam sekitar yang memang tidak lagi memberikan keuntungan. Ketika sumber daya alam miskin atau tidak dapat diolah lagi, itulah salah satu penyebab kemiskinan. Terkadang hal tersebut terjadi memang bukan karena kehendak masing-masing orang. Hal tersebut sebenarnya dapat diatasi, namun kadang-kadang bahkan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa untuk mengatasi kerusakan tersebut. Biasanya juga dibutuhkan waktu yang sangat lama dan banyak orang-orang yang kehilangan harta bendanya sehingga langsung jatuh miskin setelah itu. Selanjutnya yaitu mengenai solusi. Yang pertama, pembangunan sumber daya. Sumber daya manusia merupakan investasi insani yang memerlukan biaya yang cukup besar. Diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Maka dari itu, peningkatan lembaga pendidikan, kesehatan dan gizi merupakan langkah yang baik untuk diterapkan oleh pemerintah. Yang kedua, yaitu pembangunan infrastruktur. Upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dapat ditempuh dengan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan ekonomi. Efisiensi memerlukan dukungan dari modal infrastruktur yang memadai sehingga mendorong peningkatan potensi daerah masing-masing secara berkesinambungan. Dan yang terakhir yaitu redistribusi pendapatan. Negara akan ikut bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau golongan, apalagi kepentingan perorangan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.